Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primita Sari Hardianti dengan NIM 702001-2026 dari jurusan Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Alauddin Makassar. Pertama-tama, terima kasih atas perhatiannya. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu analisis kualitas lingkungan. Nah, di sini saya akan mereview jurnal internasional yang sudah saya dapatkan. Judulnya yaitu Actions of Primary School Teachers to Improve the Indoor Environmental Quality of Classrooms in the Netherlands, yang artinya tindakan guru sekolah dasar untuk meningkatkan kualitas lingkungan dalam ruang kelas yang berada di Belanda. Nah, selanjutnya yaitu siapa penulis dan bagaimana terbitan dari jurnal internasional tersebut. Jadi, penulis dari jurnal internasional yang sudah saya sebutkan judulnya tadi yaitu yang pertama ada Deddy Zhang, yang kedua ada Philomena M. Blusan. Dan bagaimana terbitannya? Jadi, jurnal internasional tersebut dipublikasikan online pada tanggal 23 Mei 2019 dan diterbitkan oleh Informa UK Limited, diperdagangkan sebagai Taylor dan Francis Group. Nah, untuk lebih jelasnya ada link yang saya tampilkan di PowerPoint. Kemudian selanjutnya kita berbicara mengenai latar belakang dari jurnal tersebut. Jadi, latar belakang dari jurnal tersebut adalah EEQ atau Indoor Environmental Quality atau kualitas lingkungan dalam ruangan yang buruk di ruang kelas adalah salah satu masalah utama yang dihadapi oleh banyak sekolah di seluruh dunia. Menurut Stranger, Potgieter, Vermaak, dan Van Gieken tahun 2007, Theodosiou dan Ordovsany 2008, dan Turunen DKK 2014, Blusen DKK 2018. Jadi, guru itu berperan penting dalam menjaga EEQ di dalam kelas dengan melakukan tindakan seperti membuka atau menutup jendela, menyatakan atau mematikan pemanas atau AC dan sistem penerangan, dan biasanya hanya mereka lah yang dapat mengontrol kondisi lingkungan di dalam ruangan itu sendiri. EEQ atau kualitas lingkungan dalam ruangan ini di kelas dan dampaknya terhadap anak sekolah telah menjadi topik di Belanda. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang dari jurnal tersebut, selanjutnya kita perlu mengetahui apa sih tujuan dari pembuatan jurnal tersebut. Nah, jadi salah satu tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk mengidentifikasi apa yang biasanya dilakukan guru untuk meningkatkan EEQ atau Indoor Environmental Quality di kelas, dan bagaimana tindakan ini berhubungan dengan persepsi pada kenyamanan anak-anak yang ada di sekolah dasar di Nederland tersebut. Kemudian di pembahasan selanjutnya saya menyertakan metode dan analisis datanya. Jadi pengumpulan data dalam jurnal tersebut, data itu dikumpulkannya melalui angket anak, angket guru, daftar periksa kelas, daftar periksa bangunan sekolah, dan juga pengukuran fisik. Sedangkan analisis datanya, data dianalisis dalam 4 langkah menggunakan SPSS versi 23.0. Pertama, informasi dasar, misalnya rata dan standar defisiasi persepsi kenyamanan anak sekolah, frekuensi tindakan guru, dan permintaan anak dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Baik jawaban anak sekolah maupun jawaban guru dianalisis di tingkat kelas. Kemudian, hubungan antara persepsi kenyamanan anak sekolah, permintaan mereka, dan tindakan guru dianalisis menggunakan
uji T dan juga uji C kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai hasil. Seperti yang sudah dilihat pada video ini, saya menyertakan gambar atau tabel 1 yaitu mengenai hasilnya dalam bentuk diagram batang. Yaitu hasil yang pertama tentang tindakan guru atau kuesioner guru. Nah, jadi guru utama di masing-masing kelas itu diminta untuk mengisi angket guru, pertanyaan tentang frekuensi tindakan guru dan permintaan anak sekolah kepada guru sehubungan dengan tindakan ini dianalisis. Nah, secara umum perbedaan frekuensi tindakan guru antara kedua jenis sekolah ini tidak signifikan. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel yang sudah saya perlihatkan tersebut, bahwa di antara tindakan ini membuka jendela karena keluhan terlalu hangat adalah hal yang paling sering. Lebih dari 90% guru di semua sekolah membuka jendela setidaknya sekali sehari dan menutup jendela karena terlalu dingin atau keluhan menurunkan kera karena keluhan terlalu hangat, menurunkan tirai karena keluhan pantulan sinar matahari, dan juga menyalakan lampu karena keluhan terlalu gelap, dan membuka jendela karena pengap, serta juga sering dilakukan lebih dari 70% guru di semua sekolah melakukan tindakan tersebut setidaknya sekali dalam sehari. Nah, tindakan yang terkait dengan sistem pendinginan paling sedikit terjadi kurang dari 50%. Guru di semua sekolah menyesuaikannya setiap hari, yang mungkin terkait dengan fakta bahwa sistem ini tidak ada di beberapa ruang kelas, hanya di 18 kelas dalam 14 tradisional dan 4 non-tradisional yang memiliki sistem keseimbangan mekanis dan tidak umum. Semua guru menjawab pertanyaan terkait tersebut. Oleh karena itu, dari pernyataan tentang sistem pendinginan tidak dimasukkan dalam analisis berikut karena jumlah sampel yang sedikit. Selain itu, perlu disebutkan bahwa sebanyak 100% itu sekolah non-tradisional memiliki ruangan eksternal, sedangkan untuk sekolah tradisional penentuannya hanya 67%. Selain itu, tingkat kepemilikan semua peralatan terkait lainnya termasuk jendela yang dapat dioperasikan, kemudian juga pemanas, lampu, dan pintu semuanya 100% di kedua jenis sekolah. Nah, selanjutnya yaitu ada penjelasan lagi mengenai tabel yang kedua. Jadi, permintaan anak atau hasil kuesioner guru. Jadi, gambar yang telah saya sajikan di video ini menyajikan presentasi guru yang diminta oleh anak-anak untuk melakukan penyesuaian ini setidaknya sekali sehari di ruang kelas dari berbagai jenis sekolah. Menyesuaikan jendela adalah permintaan paling sering dari anak-anak di semua sekolah. Lebih dari 70% guru di kedua jenis sekolah diminta untuk melakukan tindakan itu setidaknya sekali sehari karena ketidaknyamanan termal anak-anak. Nah, menyesuaikan warna juga merupakan permintaan yang sering. Sebanyak 61% guru, yaitu 51% untuk sekolah tradisional dan 78% untuk sekolah non-tradisional. Diminta untuk melakukan ini setidaknya sekali sehari karena ketidaknyamanan visual anak-anak. Jadi dibandingkan
Dengan permintaan ini, menyesuaikan jendela atau pintu karena bau atau kebisingan dalam kelas adalah permintaan yang paling jarang. Dengan kurang dari separuh guru diminta untuk melakukan penyesuaian ini setidaknya sekali sehari di kedua jenis sekolah, maupun sekolah internasional maupun di sekolah nasional. Kemudian ketika kita membandingkan sekolah tradisional dan sekolah non-tradisional ini, dapat dilihat bahwa hampir semua permintaan ini kecuali menyesuaikan jendela atau pintu karena kebisingan lebih sering ditanyakan di ruang kelas sekolah non-tradisional. Namun, perbedaan frekuensi permintaan anak antara kedua jenis sekolah ini tidak signifikan secara statistik. Nah, baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai hasil analisis hubungan. Seperti yang dilihat pada video ini, saya sudah menyertakan PowerPoint berupa gambar dari hasil analisis hubungan ini, yang dimana teacher actions, kemudian children's comfort perceptions, dan juga children's requests. Jadi dalam gambar tersebut kita bisa menarik hipotesis, yaitu persepsi kenyamanan anak ini berdampak pada permintaan mereka kepada guru. Yang kedua, permintaan anak ini berdampak pada tindakan guru. Dan ketiga, tindakan guru pada gilirannya ini memiliki hubungan dengan persepsi kenyamanan anak. Nah, setelah kita mengetahui hasil dari jurnal internasional ini, adapun kekurangan dari jurnal, yaitu di dalam jurnal ini setelah saya baca banyak sekali penjelasan mengenai hasilnya, sehingga pembaca itu sulit untuk memahami isi jurnal secara keseluruhan dengan waktu yang singkat. Tetapi pada bagian kesimpulannya, semuanya itu sudah terjawab dengan baik. Nah, kemudian penjelasan yang terakhir yaitu kesimpulan dari keseluruhan hasil review jurnal ini atau kesimpulan dari jurnal tersebut adalah yang pertama, untuk sekolah tradisional, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar anak merasa tidak nyaman dengan kebisingan dan bau, anak-anak tidak dapat berbuat banyak untuk mengubah kondisi tersebut kecuali meminta bantuan pada guru mereka. Yang kedua, untuk sekolah non-tradisional, penelitian ini hampir tidak dapat menemukan hubungan antara persepsi anak, permintaan mereka, dan tindakan guru. Nah, salah satu kemungkinan penyebab lemahnya interaksi ini adalah karena pedagogi khusus yang diterapkan di sekolah-sekolah ini menjamin lebih banyak kebebasan dan hak bagi anak-anak, sehingga mereka dapat dengan mudah mengubah posisi atau bahkan menyesuaikan indoor environmental quality sendiri. Dan yang ketiga yaitu metode yang lebih efektif tampaknya layak diselidiki, tidak peduli di jenis sekolah mana. Kemudian mengetahui bahwa anak yang berbeda memiliki preferensi dan kebutuhan yang berbeda. Satu guru tidak dapat memenuhi semuanya sekaligus, kemungkinan diperlukan solusi yang berbeda. Karena diri sendiri adalah ahli persepsi mereka sendiri, setiap orang harus memiliki hak untuk mengubah indoor environmental quality lokal mereka. Nah, itulah tadi hasil penjelasan saya mengenai jurnal internasional ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.